Selamat malam, selain informasi yang baru saja Anda saksikan, kami juga akan menghadirkan informasi lain dari mancanegara dan juga tanah air bersama saya Monica Konado. Anda menyaksikan CNN Indonesia, The World Tonight. Warga Sinjai, Sulawesi Selatan dikagetkan dengan munculnya ular hitam berbisa yang masuk ke permukiman padat penduduk. Informasi ini kami rangkum juga dengan informasi terkait dengan sebuah bengkel mobil di Tangerang yang hangus terbakar. Ada pula di Serang, Banten, semburan air berbau belerang setinggi 3 meter muncul di permukiman warga. Sebuah jembatan di Desa Jugo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, ambruk setelah dilewati truk bermuatan tiang lampu penerang dan pondasi cor bantuan dari Kementerian ESDM Senin siang. Kebakaran lahan alang-alang di Kelurahan Padikibawa, lingkungan 1, Kecamatan Mapanget, Manado, pada Senin pagi sempat membuat warga panik. Kebakaran diduga akibat warga yang membakar sampah. El Nino memicu kekeringan di sejumlah daerah di Indonesia. Petani, usaha penggilingan padi, hingga pedagang hadapi peceklik. Pedagang beras di Pasar Dramaga Bogor gigit jari karena sepi pembeli akibat naiknya harga beras. Dan tak mampu beli gabah petani, usaha penggilingan padi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terancam gulung tikar. Akibat kebakaran lahan dan hutan, Kota Jambi diselimuti kabut asap. Selain mengganggu jarak pandang, mata perih juga mengganggu pernafasan. Asap ini merupakan kebakaran hutan yang berasal dari Sumatera Selatan. Proyek pemanfaatan energi air untuk menghasilkan energi listrik mendapat respon positif dari sejumlah kalangan. Salah satunya proyek pembangkit listrik tenaga air Batang Toru di Sumatera Utara. PKS menyatakan nama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya berkomentar terkait pencabutan dukungan Demokrat ke Anies Baswedan dan deklarasi di Surabaya Sabtu lalu. AHY menegaskan partainya akan move on dan mencari kawan koalisi yang lain yang menjunjung tinggi etika berpolitik. Berikut liputan produser lapangan Bella Mulahela. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebutkan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto punya kecocokan dengan dua tokoh penting di Partai Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono. Maka Gerindra dengan tangan terbuka siap menerima Partai Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Senin siang, Ketua Fraksi DPP Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menyatakan nama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan akan dibawa ke Majelis Syuro untuk dipertimbangkan. Menurutnya silaturahmi antara PKS dan PKB sudah pernah dilakukan, namun keputusan strategis partai harus melalui mekanisme di Majelis Syuro. Ketua Kamar Dagang Indonesia Arsyad Rashid resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Keputusan ini disepakati oleh 4 ketua umum partai dalam kesempatan rapat konsolidasi internal di kantor DPP PDIP di Penegoro Senin siang. Usai deklarasi Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan cawapres 2024, DPC PKB Kabupaten Lumajang mulai memasang baliho pada Senin pagi. Sementara itu ribuan kader Gerindra berkumpul di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor untuk melakukan konsolidasi memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Setelah sukses menggebrak Kota Pariaman, Sumatera Barat, Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaoso kembali menggebrak Kota Padang dengan menggelar Jalan Sehat yang dihadiri puluhan ribu kader Partai Hanura dan masyarakat yang dipusatkan di Danau Cimpago, Pantai Padang. Kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012 tengah menjadi sorotan usai bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin ikut terseret. KPK melalui Ali Fikri membantah bahwa pemeriksaan tersebut terkait unsur politik. Menurutnya kasus ini murni dari laporan masyarakat. Sejumlah gubernur menjalani hari terakhirnya sebagai gubernur di sejumlah daerah. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersilaturahmi dengan pengurus wilayah Al-Jamiatul Wasliyah Medan pada Senin. Sementara itu Gubernur Bali Iwayan Koster juga sempat menghadiri rapat paripurna bersama Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati di kantor DPRD Bali.
Menjelang akhir masa jabatan pada Selasa 5 September, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah mulai berkemas barang-barang pribadinya di ruang dinas Gubernur di Kota Semarang. Lebih dari 70.000 pengunjung festival Informasi mancanegara kita awali dari Amerika Serikat. Kepolisian Ohio merilis rekaman kamera pada Jumat yang menunjukkan saat polisi menembak seorang wanita hamil berusia 21 tahun bernama Takia Young. Dan insiden ini penembakan terjadi pada 24 Agustus yang lalu. Sistem pengelolaan sampah yang buruk serta blokade wilayah di Gaza menyebabkan kebakaran di sebuah tempat penampungan sampah tidak kunjung padam. Pihak berwenang dan warga setempat memohon bantuan kepada pihak luar untuk segera memadamkan api ini. Banjir yang melanda Spanyol pada hari Minggu menyebabkan 2 orang tewas dan menyebabkan jalan raya di Madrid ditutup. Ada pula di Las Vegas setelah hujan deras mengguyur selama 2 hari, penduduk harus berjuang membersihkan sisa banjir dan diprediksi akan terjadi kekeringan selama sepekan mendatang. Lebih dari 70.000 pengunjung festival Burning Man di Nevada, Amerika Serikat terjebak di gurun yang berlumpur dan tergenang air karena hujan badai pada Sabtu. Otoritas setempat menemukan 1 korban tewas di antara puluhan ribu pengunjung festival tahunan tersebut. John Loring melaporkan untuk Anda. Topan Haikui meninggalkan jejak kehancuran di Taiwan. Otoritas setempat melaporkan 116 korban luka-luka dan 1 orang tewas akibat terjangan topan ini. Tahukah Anda sepertiga bumi kita adalah lautan? Dan demi menjaga ekosistem laut untuk keberlangsungan hidup, berbagai upaya dilakukan. Seperti membersihkan sampah, melakukan riset untuk mengetahui kondisi terumbu karang, serta populasi laut. Tiongkok tengah mempertimbangkan untuk membatasi waktu screen time dalam upaya mengekang kecanduan internet di kalangan anak-anak dan remaja. Semua perangkat akan diwajibkan untuk memiliki mode minor bawaan yang akan membatasi waktu layar berdasarkan usia. Evan Watson melaporkan untuk Anda. Bayern Munchen meraih kemenangan ketiga beruntun di Bundesliga Jerman musim ini setelah menaklukkan Mönchengladbach dengan skor tipis 2-1. Sementara itu 3 kemenangan beruntun juga diukir anak asuh Xabi Alonso Bayer Leverkusen usai mengalahkan Darmstadt dengan skor telak 5-1. Tim bertabur bintang di Liga Arab Saudi Al Ahly di luar dugaan menelan kekalahan telak oleh Al Fateh dengan skor 5-1. Kekalahan ini menjadi yang pertama dari 5 pertandingan yang telah dijalani Al Ahly. Petenis Belarusia Aryna Sabalenka akan menjadi petenis putri nomor 1 dunia yang baru setelah berakhirnya AS terbuka. Max Verstappen kembali meraih gelar juara Formula One setelah mencapai finish tercepat pada F1 GP Italia. Kemenangan ini mencatatkan nama Verstappen dalam sejarah Formula One sebagai satu-satunya pembalap yang mampu mencetak 10 kemenangan beruntun dalam satu musim. Informasi ini juga sekaligus mengakhiri CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Monica Konado pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam. Selain informasi yang baru saja Anda saksikan, kami juga memiliki sejumlah informasi khas redaksi malam bersama saya Monica Konado. Puluhan remaja terekam CCTV saat menyerang warga dengan senjata tajam di Kota Tangerang, Banten. Sementara itu di Asahan, Sumatera Utara, warga yang geram menangkap anggota geng motor yang membuat onar dan nyaris menghakiminya. Informasi berikutnya terkait dengan aksi pencurian kotak amal di Masjid di Jember, Jawa Timur yang terekam CCTV pada Sabtu sore. Meski di area masjid ada sejumlah orang, pelaku tetap nekat menggotong kotak amal ke toilet dan menguras uang di dalamnya. Ada pula di Jakarta, komplotan pencuri mobil truk box yang beraksi di sejumlah wilayah ditangkap polisi. Warga Sinjai, Sulawesi Selatan dikagetkan dengan munculnya ular hitam berbisa yang masuk ke permukiman padat penduduk. Informasi ini kami rangkum dengan informasi terkait dengan sebuah bengkel mobil di Tangerang yang hangus terbakar. Ada pula di Serang, Banten, semburan air berbau belerang setinggi 3 meter muncul di permukiman warga. Selengkapnya dalam kilas peristiwa.
Seorang pemotor terluka akibat dihantam mobil yang terpental usai menabrak separator busway di Jatinegara, Jakarta Timur. Adapun di Jakarta Pusat, permukiman warga di pinggir rel di kawasan Jalan Raja Wali Selatan 1 Senin sore terbakar. Berikut kilas metropolitan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengklaim hingga awal Agustus 2023, Kemkominfo sudah memblokir sedikitnya 42.000 situs judi slot. Tetapi di sisi lain, jerat judi online ini semakin menggurita berkat tangan-tangan para selebriti dan juga selebgram yang diduga mempromosikan situs judi online ini. Lantas, mengapa sebenarnya Indonesia menjadi ladang subur bagi situs judi online ini? Berikut laporan khas redaksi. Seorang pemuda babak belur dihajar warga setelah terpergok mencuri 11 bungkus rokok di Jakarta Timur. Informasi ini kami rangkum dengan informasi terkait dengan seorang sosialitas sekaligus selebgram di kota Pangkal Pinang yang ditangkap polisi karena terlibat prostitusi. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Berikutnya ini informasi dari mancanegara terkait dengan topan Haikui yang kembali menerjang wilayah Taiwan sejak 4 tahun terakhir. Ada pula di Spanyol, pemerintah setempat mengimbau warga untuk tidak keluar rumah akibat terjangan banjir bandang. Sementara di Las Vegas, penduduk berjuang membersihkan sisa-sisa banjir akibat hujan deras 2 hari berturut-turut. Seorang perempuan di India nyaris tertabrak sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Informasi selengkapnya kami rangkum dengan 4 orang tewas akibat bentrokan di Iran. Dalam informasi International Minute, dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri redaksi malam kali ini. Kami ingatkan Anda untuk segeralah download Alobank dan upgrade ke Alo Prime. Dapatkan beragam keuntungan mulai dari bonus langsung 25.000 poin, biaya parkir cuma Rp1, serta diskon belanja di seluruh ekosistem Citicorp se-Indonesia. Saya Monika Konado pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.